Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh guru di Indonesia. Baik, kali ini saya akan mengabarkan tentang jadwal pencairan sertifikasi guru TW3 tahun 2020. Nah, apakah ada perubahan syarat penerima TPG setelah adanya PJJ yang kita laksanakan selama ini? Mari sama-sama kita cek. Tapi sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang sudah mendukung saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Melihat di semester genap yang lalu, banyak rekan-rekan kita Bapak Ibu guru yang jumlah jam mengajarnya di bawah 24, tetapi sertifikasinya tetap dicairkan walau validasinya belakangan. Nah, kenapa bisa begini? Saya menduga memang pada dasarnya anggaran yang ada di Kemendikbud ya, yang sebelumnya sudah dialokasikan cukup ya untuk menalangi Bapak Ibu guru yang jumlah jam sertifikasinya belum mencukupi, sehingga itulah barangkali alasan, di samping juga adanya wabah COVID-19, maka diambil kebijakan dicairkan. Nah, untuk semester ganjil ini saya coba cari-cari dasar hukumnya, apakah kemungkinan besar akan dilaksanakan atau tidak. Saya tidak temukan ya. Jadi saya lebih melihat bahwa untuk TW3 ini akan kembali normal seperti biasanya. Jumlah jam Bapak Ibu guru sekalian akan di-input di Dapodik, kemudian di-upgrade oleh Kemendikbud untuk kemudian dikeluarkan SKTP-nya. Kalaupun ada perubahan-perubahan kecil, misalnya masalah laporan ke dinas di beberapa daerah, ini barangkali tidak mengubah dasar hukum yang selama ini sudah berlaku. Berikut saya akan mengabarkan sedikit perubahan tentang info GTK. Jadi kalau Bapak Ibu yang barangkali belum update, inilah info GTK terbarunya ya. Kemendikbud baru-baru ini mengupgrade aplikasi terbaru, jadi tampilannya akan seperti ini. Dan jika Bapak Ibu masuk melalui login GTK, maka tampilannya akan seperti ini. Dan setelah masuk, maka Bapak Ibu akan melihat tampilan di dalamnya seperti ini. Jadi di sini ada data-data guru ya yang bersangkutan. Kemudian ada profilnya, ada rekam jejak untuk beberapa tahun Bapak Ibu menerima sertifikasi. Dan kemudian kalau kita perhatikan tampilannya lebih dinamis ya. Dan di sini baru saja Kemendikbud melakukan penarikan data, yakni di tanggal 19 bulan 8 kemarin. Kemendikbud sudah mulai melakukan sinkronisasi, dan kalau kita lihat seperti sampaikan tadi ya, ini tampilan dari jumlah rombongan belajar masing-masing kelas ya, lebih dinamis, lebih cepat ditampilkan. Nah, lalu bagaimana dengan pencairan sertifikasi di TW3 ini? Nah, kalau kita mau menggunakan data tahun lalu ya, maka di tahun lalu pertama sekali sinkronisasi itu untuk validasi data. Jadi ini Kemendikbud sudah mulai melakukan penarikan data ya, sinkronisasi. Jadi barangkali seminggu lagi berarti. Nah, dalam hal ini tentu saja kepada semua rekan-rekan yang kemarin di TW1, TW2 belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, sebelum tanggal ini atau sebelum ditarik data oleh Kemendikbud, sebaiknya surat penugasan dari Pemdanya sudah dimasukkan, sehingga nanti ketika ditarik datanya, maka data Bapak Ibu yang bersangkutan sudah valid atau sudah lengkap ya. Nah, lalu masih ada nggak kira-kira Bapak Ibu guru rekan-rekan kita yang sertifikasi TW2-nya belum cair? Kalaupun masih ada ya, Bapak Ibu sekalian tenang saja, itu akan direalisasikan dalam 2 hari ke depan ini, karena sesuai dengan peraturan PMK-nya bahwa laporan sertifikasi dari Kemendikbud sudah harus masuk ke Dirjen Anggaran itu paling lambat tanggal 15, jadi 2 hari lagi ya. Nah, tentu saja tidak mungkin dilaporkan sebelum direalisasikan semuanya gitu ya. Nah, lalu kalau kita mau menggunakan data 2 tahun yang lalu, ini kalau kita mau lihat, nampak di sini bahwa sinkronisasi terakhir sebelum diterbitkannya SKTP itu adalah di bulan 11. Jadi agak lama memang ya, tepatnya di tanggal 05. Agak lebih lama sinkronisasinya dibandingkan di semester genap
yang kemarin, karena di awal tahun pembelajaran ini memang banyak perubahan-perubahan jam mengajar Bapak Ibu guru. Kalau di semester genap biasanya tinggal mengikuti. Oleh karena itu akan ada keterlambatan ya, seperti yang ada di sini di bulan 11. Nah, ini masing-masing tentu saja berbeda ya. Di setiap provinsi ada yang lebih cepat dari tanggal ini, tetapi ada juga lebih lambat dari tanggal ini. Nah, lalu bagaimana dengan pencairan sertifikasi TW3? Nah, untuk pencairan sertifikasi TW3, ini saya menggunakan data 2 tahun yang lalu. Nah, agak ada sedikit data yang kurang ya. Nah, di sini memang bulan Juli sampai bulan Desember ya, di data Info GTK direkap hanya SPM-nya saja. Sementara SP2D ya, surat perintah pencairan dananya tidak ada disebutkan. Jadi kita sulit untuk memperkirakan kapan kira-kira begitu ya. Namun dari pengalaman 2 tahun ini memang untuk TW3 dan TW4 itu ya 2019 juga begitu, tidak ada dibuat SP2D-nya. Paling cepat ini realisasi pembayarannya adalah di bulan November ya. Saya tidak yakin ada provinsi atau Pemda yang bisa merealisasikannya sebelum di bulan November. Jadi paling cepatnya biasanya adalah di bulan November. Nah, untuk TW4 ini agak lebih cepat karena biasanya sebelum, kalau kita ikuti PMK-nya 2 bulan setelah masa kerja sertifikasi harus sudah direalisasikan. Nah, di TW4 belum juga berakhir masa kerja kita ya, tepatnya nanti di tanggal 30 atau 31 sertifikasi TW4-nya sudah keluar. Nah, berkaitan dengan ini kalau kita mau bandingkan juga dengan surat edaran PMK-nya, di sini disebutkan bahwa triwulan ketiga paling cepat itu bulan September sebesar 25% dari pagu alokasi. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah ya 2 tahun terakhir ini sertifikasi Bapak Ibu dicairkan di bulan September. Nah, barangkali di bulan Oktober ya, ini tergantung percepatan di Pemda masing-masing memungkinkan. Lalu di TW4 ini disebutkan paling cepat di bulan November. Tapi intinya adalah memang TW3 dan TW4 ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dekat waktu pembayarannya ya, itu biasanya saya terima di tanggal 29 sampai 31 Desember gitu biasanya. Nah, barangkali inilah informasi yang bisa saya sampaikan. Tentu saja kalau ada perubahan-perubahan terbaru saya akan mengabari kepada Bapak Ibu guru sekalian, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.